Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Septa Trewan, NPM 21140016 dengan prodi Pendidikan Sejarah. Berdirinya saya di sini ingin memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Oji Hendratama, SPD MPD, dengan mata kuliah pengantar ilmu sejarah. Judul materi yang saya akan sampaikan ini mengenai historiografi Indonesia dan Eropa. Dan pembahasannya yaitu 1. Pengertian historiografi. 2. Penulisan sejarah Indonesia. 3. Ciri penulisan sejarah Indonesia. 4. Kelebihan dan kelemahan penulisan sejarah Indonesia. Yang kelima, penulisan sejarah Eropa. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung ke inti dari materi yang saya akan bawakan. Yang pertama yaitu pengertian historiografi. Historiografi secara bahasa merupakan gabungan dari dua kata, yaitu histori yang berarti sejarah dan grafi memiliki arti deskripsi atau penulisan. Kata historia sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti ilmu. Akan tetapi, dalam perkembangan berikutnya, kata historia dipakai untuk pemaparan mengenai tindakan manusia yang bersifat kronologis, terjadi di masa lampau. Menurut Helius Samsudin dalam karyanya, metodologi sejarah mengungkapkan bahwa historiografi adalah seperangkat pernyataan tentang masa lampau. Akan tetapi, historiografi juga dapat memiliki arti lain, yaitu sebagai sejarah perkembangan penulisan. Dan untuk materi berikutnya yaitu mengenai penulisan sejarah Indonesia. Penulisan sejarah Indonesia atau historiografi nasional adalah penulisan sejarah Indonesia yang bertujuan untuk membangun karakter kebangsaan sesuai dengan visi negara Indonesia. Historiografi nasional mulai dicetuskan oleh sejarawan Indonesia pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Penulisannya bersifat indosentris, dengan tujuan kepentingan menanamkan rasa nasionalisme kepada seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan ciri dari historiografi nasional antara lain sesuai dengan perspektif nasionalisme Indonesia. Dari karakteristiknya, penulisan sejarah memiliki tujuan untuk kepentingan bangsa Indonesia. Dan tulisan sejarah dibuat berdasarkan perspektif bangsa Indonesia. Dan untuk yang ketiga yaitu ciri penulisan sejarah Indonesia. Ciri penulisan sejarah Indonesia atau historiografi nasional menurut buku Indonesian Historiography 2001 karya Santono Kartodirjo, historiografi nasional memiliki ciri-ciri yaitu antara lain yang pertama, menggunakan sudut pandang Indonesian sentris. Yang kedua, disesuaikan dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga, mengutamakan nilai-nilai karakter pembangunan kepribadian bangsa. Yang keempat, disusun oleh sejarawan Indonesia yang memahami kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, menggunakan narasi dekolonisasi. Dan untuk materi berikutnya yaitu yang keempat, tentang kelebihan dan kelemahan penulisan sejarah Indonesia. Kelebihan dan kelemahan penulisan sejarah Indonesia historiografi nasional. Yang pertama yaitu tentang kelebihan.
Kelebihannya, historiografi nasional memiliki kelebihan mampu mengembangkan jiwa patriotisme dan nasionalisme. Narasinya berfokus pada nilai-nilai tersirat dari peristiwa sejarah, mampu menumbuhkan persatuan dalam masyarakat. Dan untuk kelebihan dari sejarah Indonesia, historiografi nasional, yang pertama, historiografi nasional memiliki kelemahan sebagai berikut. Rawan terjadinya makronisme atau ketidaksesuaian urutan waktu dan keseimbangan antar aspek dalam rekonstruksi. Munculnya pengembangan tokoh sejarah nasional yang hiperbolis atau berlebihan. Yang terakhir, penguasa melakukan propaganda. Dan untuk materi terakhir yaitu mengenai penulisan sejarah Eropa. Secara singkat, penulisan sejarah Eropa merupakan kiblat bagi negara-negara di seluruh dunia. Begitu pula dengan historiografi di Eropa yang dianggap sebagai pionir dalam diberlakukannya historiografi di setiap negara. Kebudayaan Romawi, Yunani adalah dua kebudayaan yang merupakan hasil pada zaman Eropa kuno. Dua kebudayaan ini dianggap sebagai kebudayaan yang mempunyai peradaban tinggi yang ada pada di zaman itu. Menurut Herodotus, tokoh penting dalam historiografi kuno, karena berkat jasanya lah Eropa mengenal tulisan. Maka dimulailah historiografi di Eropa. Dan berikutnya tambahan yaitu mengenai historiografi Eropa masa kuno. Mitologi merupakan awal historiografi Eropa kuno. Penulisan sejarah mengalami perkembangan mulai dari bentuk lisan sampai bentuk tulisan, manakala manusia telah mengenal tulisan. Pada mulanya, penulisan sangat dipengaruhi oleh bentuk dan biasanya dalam bentuk syair atau puisi. Dan saya akan menyebutkan tokoh-tokoh historiografi Eropa, yaitu pertama, kuno Herodotus sebagai bapak sejarah, Thucydides sebagai bapak sejarah, Quintus Polybus, dan Titus Livius. Dan dari penulisan sejarah Eropa terdapat hasil karyanya, yaitu tentang Perang Persia, Perang Peloponia, dan History of Rome. Dan yang terakhir, bentuk pembelajaran sejarah Eropa. Yang pertama yaitu berpikir historis. Berpikir historis merupakan cara berpikir seseorang selayaknya sejarawan yang sedang mengkritik sebuah sumber berbentuk dokumen. Dengan kata lain, pekerjaan yang berkaitan dengan sejarah merupakan berpikir historis. Dan yang kedua, model pembelajaran sejarah. Model pembelajaran sejarah ini dipahami sebagai perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam pembelajaran sejarah, dan untuk sumber-sumbernya itu berasal dari dokumen, buku, dan lain sebagainya. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.